Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita eh, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, rezeki serta kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul dan melanjutkan aktivitas pada hari ini. Eh, yang terhormat kepada Bapak Dr. Insinyur Agung Yono Master of Engineering selaku dosen pengampu mata kuliah SA 5052 Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu. Mohon izin perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Bagus Sandiastono, kemudian Mas Rivaldi Aji Sarifudin, kemudian ada Mbak Asyifa Rosani, dan Mbak Marta Nalia Pirso. Kami ingin mempresentasikan yang pertama, saya akan mempresentasikan upaya konservasi sumber daya air, benchmarking teras Cikapundung, studi kasus untuk Sungai Karangmumus, anak Sungai Mahakam, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Adapun outline yang akan saya paparkan adalah yang pertama latar belakang, kemudian yang kedua ada isu permasalahan, yang ketiga ada kondisi Sungai Mahakam, kemudian yang keempat ada potensi Sungai Mahakam, yang kelima ada upaya penanganan konservasi sumber daya air Sungai Karangmumus, anak Sungai Mahakam. Latar belakang pada kegiatan penyusunan upaya pengelolaan konservasi sumber daya air ini yaitu dengan maksud rencana menyeluruh dan terpadu pengelolaan sumber daya air dalam kegiatan konservasi sumber daya air Sungai Mahakam. Kemudian memiliki tujuan terwujudnya kelestarian sumber daya air dan memiliki sasaran yaitu memberikan pandangan dan upaya baru dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air pada konservasi sumber daya air terpadu. Wilayah Sungai Mahakam dalam studi kasus hal ini adalah Sungai Karangmumus, anak Sungai Mahakam, yaitu memiliki isu permasalahan konservasi SDA. Yang pertama, degradasi hutan. Yang kedua, kebakaran hutan. Yang ketiga, ada terganggunya kelestarian danau dan sungai. Kemudian ada pendangkalan sungai. Kemudian yang kelima, ada menurunnya kualitas air sungai. Dan yang keenam, ada reklamasi tambang yang belum optimal. Berikut adalah kondisi atau identifikasi kondisi Sungai Karangmumus, anak Sungai Mahakam. Yang pertama, makin bertambahnya lahan kritis pada bagian hulu wilayah Sungai Mahakam. Kemudian yang berdampak pada anak Sungai Mahakam yaitu Sungai Karangmumus. Kemudian yang kedua ada kelestarian danau dan sungai mulai terganggu. Kemudian yang ketiga, kondisinya alih fungsi lahan hutan menjadi semak belukar. Kemudian akibat alih fungsi lahan, meningkatnya erosi pada sungai. Kemudian yang kelima ada limbah industri dan limbah domestik masuk ke dalam sungai. Kemudian yang keenam ada banyak bekas tambang yang ditinggalkan begitu saja dan tidak direklamasi. Potensi konservasi sumber daya air pada wilayah Sungai Mahakam atau dalam hal ini studi kasus anak Sungai Mahakam, Sungai Karangmumus. Yang pertama, reboisasi terhadap lahan kritis. Yang kedua, ada melimpahnya ketersediaan air, baik itu air tanah maupun air permukaan. Yang ketiga, ada banyak danau alami. Yang keempat, membuat sempadan menjadi ruang terbuka hijau yang ramah lingkungan. Benchmarking dari teras Cikapundung di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dan yang kelima, ada mengembalikan kualitas air sungai seperti sedia kala sebelum tercemar. Adapun upaya penanganan konservasi sumber daya air pada Sungai Mahakam menurut merujuk pada referensi buku Kebijakan Publik William Dunn, yaitu diantaranya pada 5 tahun pertama seperti menerapkan Esiet Lakom pembangunan sepadan sungai benchmarking dari teras Cikapundung, kemudian yang kedua ada reboisasi lahan kritis sebesar 50.000 hektar, kemudian penerapan Esiet Lakom pembangunan green environmental living di sepadan sungai Mahakam dan anak Sungai Mahakam yaitu Sungai Karangmumus. Kemudian yang keempat ada penerapan Esiet Lakom pembangunan komplek rumah tinggal atau rumah kos
atau asrama yang ramah lingkungan. Yang saya sebutkan tadi adalah merupakan upaya fisik. Kemudian yang upaya non-fisik berupa pendidikan atau pelatihan teori plan behavior dalam melakukan perencanaan desain infrastruktur konservasi SDA, sempadan sungai, atau daerah tangkapan air atau daerah resapan air. Kemudian yang kedua ada pendidikan atau pelatihan perilaku amanah dalam pengelolaan sampah. Kemudian yang ketiga ada pendidikan atau pelatihan DISC dalam penerapan Lakom, kegiatan pengelolaan sumber daya air. Dan yang keempat, melakukan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan eh, pelaksanaan fisik maupun non-fisik konservasi sumber daya air. Dan selanjutnya ada upaya-upaya dari eh, upaya fisik dan non-fisik di 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga, 5 tahun keempat, dan 5 tahun kelima sampai dengan jangka waktu 25 tahun. Dengan demikian, yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Mas Rivaldi Aji Sarifudin, yang akan memaparkan materinya. Mas Aji, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mas Bagus. Mungkin saya akan coba mempresentasikan apa yang telah saya kerjakan terkait dengan judul, mungkin bisa share screen ya. Nah, ini bahan paparannya terkait dengan judul kebijakan publik guna mencegah terjadinya kembali banjir bandang di Cicahem. Nah, adapun outline paparan yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah pendahuluan, lalu yang kedua ada analisis masalah, yang ketiga adalah strategis kebijakan publik, dan yang keempat implementasi kebijakan publik untuk 25 tahun yang akan datang. Eh, pada yang pertama ini ada pendahuluan, di mana di sini ada banjir bandang, yaitu merupakan suatu bencana yang sering terjadi di berbagai seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Nah, nah ini adalah video di mana banjir bandang yang terjadi karena luapan Sungai Cijabe dan Cipamokolan di Cicahem pada tahun 2018. Ini menyebabkan kerugian yang cukup besar baik dalam material maupun korban jiwa. Banjir ini disebabkan karena tingginya curah hujan dan kondisi alam yang tidak stabil serta tingkat kerusakan lingkungan yang semakin parah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan menerapkan pola hidup yang ramah lingkungan serta dapat mengembangkan sistem pengelolaan air yang baik untuk mengurangi terjadinya risiko banjir bandang kembali di masa yang akan datang. Jadi, agar tidak banjir bandang di Cicahem kembali. Mungkin selanjutnya di sini adalah analisis masalah di mana terdapat faktor penyebab, dampak banjir, lalu kondisi terkini kebijakan publik. Faktor penyebab terjadinya banjir di di Cicahem, yaitu yang pertama adalah terjadinya alih fungsi lahan pada kawasan Bandung Utara atau KBU menjadi permukiman. Selanjutnya adalah curah hujan yang tinggi selama beberapa jam, kondisi alam yang tidak stabil seperti tanah longsor, serta penebangan hutan secara liar dan pembangunan tanpa memperhatikan aspek lingkungan. Nah, dampak dari banjir diantaranya itu adalah kerusakan parah pada bangunan jembatan, jalan, dan infrastruktur lainnya, serta menimbulkan korban jiwa, lalu menyebabkan kerugian materi yang sangat besar. Nah, bagaimana sih kondisi terkini kebijakan publik? Nah, dari kondisi terkini kebijakan publiknya itu sendiri adalah belum optimalnya FLWS atau Flood Early Warning System pada sungai Cicabe dan Cipamokolan, lalu penggunaan lahan masih belum terawasi secara menyeluruh sehingga penegakan aspek hukum belum optimal dilakukan dalam eh, perubahan eh, tata ruang yang ada di wilayah Cicahem maupun kawasan Bandung Utara yang dimana hulu dari Sungai Cicabe dan Cipamokolan. Adapun strategi kebijakan publik yang dilakukan yaitu berfokus kepada mitigasi bencana untuk mengurangi kerusakan yang ditimbulkan oleh akibat banjir bandang. Di antaranya itu adalah perencanaan tata ruang dan penggunaan lahan, di mana isinya itu terkait mengidentifikasi daerah rawan banjir, penetapan zona-zona penggunaan lahan,
pembatasan pembangunan di daerah resapan air, serta penerapan hukum dan regulasi. Yang kedua adalah peningkatan ketersediaan infrastruktur dan fasilitas drainase untuk pembangunan saluran air dan selokan, embung dan kolam retensi, peningkatan kualitas fasilitas drainase, serta penerapan sistem pengelolaan air yang berkelanjutan. Yang ketiga adalah pendidikan dan kampanye untuk kesadaran masyarakat, di mana pendidikan tentang bahaya banjir, kampanye mengenai pengurangan sampah, pemeliharaan fasilitas drainase, dan pelatihan keterampilan. Yang keempat yaitu pembangunan sistem peringatan dini dan pengawasan cuaca untuk penanggulangan penggunaan teknologi canggih terkini, pembangunan stasiun cuaca, sistem informasi geografis, dan sistem peringatan dini. Serta jika sudah terjadi banjir, kita harus melakukan penyediaan bantuan dan rehabilitasi korban banjir, di mana menyediakan tempat pengungsian, bantuan kesehatan, bantuan keuangan, dan pemulihan ekonomi kembali, rehabilitasi rumah dan infrastruktur, serta pendampingan secara psikologis. Adapun pencegahan banjir bandang Cicahem, diantaranya itu untuk pengurangan kerentanan, yaitu peningkatan pemahaman kepada masyarakat. Selanjutnya adalah pengurangan resiko, yaitu penataan kawasan perumahan dan drainase, serta peran pemerintah dalam melakukan kerjasama dalam pelaksanaan pendidikan. Nah, implementasi kebijakan publik 25 tahun yang akan datang yang dapat dilakukan yaitu adalah mengenai peringatan dini dan banjir bandang. Pemerintah dapat meningkatkan sistem peringatan dini banjir dengan memasang alat pemantau serta membangun jaringan komunikasi yang efektif untuk memastikan informasi peringatan dini dapat diterima oleh masyarakat secara tepat dan cepat. Lalu yang kedua adalah infrastruktur pengendalian banjir. Pemerintah dapat membangun infrastruktur pengendalian banjir seperti waduk, embung, dan memperbaiki saluran-saluran drainase untuk menampung air hujan yang berlebih dan meminimalisir risiko yang terjadi banjir di Cicahem. Yang ketiga adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dalam terkait pentingnya menjaga lingkungan dan menerapkan pola hidup yang ramah lingkungan, serta menghindari praktek-praktek yang dapat memperburuk kerusakan lingkungan. Yang keempat yaitu penegakan hukum terhadap praktek-praktek yang merusak lingkungan. Pemerintah daerah dapat mengeluarkan kebijakan yang lebih terkait dengan penegakan hukum terhadap praktek-praktek yang merusak lingkungan seperti illegal logging, pembangunan tanpa izin dan pencemaran sungai. Dan yang terakhir adalah kolaborasi dengan sektor swasta. Kolaborasi dengan sektor swasta dalam hal pengelolaan air dan lingkungan dapat membantu pemerintah daerah dalam hal pembiayaan dan pelaksanaan program-program pengelolaan air dan lingkungan. Mungkin berikut yang dapat saya sampaikan terkait kebijakan publik guna mencegah terjadinya banjir bandang di Cicahem. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan dengan kasus studi yang lainnya oleh Mbak Atta. Baiklah, Bapak Agung dan teman-teman, saya akan melanjutkan dengan studi kasus, yaitu permasalahan banjir dan sampah di Gede Bage. Sebelumnya, garis besar wilayah Gede Bage di Kota Bandung merupakan daerah di bagian Bandung Timur. Nah, kawasan ini merupakan pusat kota kedua untuk melayani kegiatan di Kota Bandung. Secara geografis, wilayah Gede Bage mempunyai jarak yang dekat dengan pusat Kota Bandung. Memiliki topografi lahan yang relatif datar 0-3% dengan ketinggian berada di 666 sampai 669 meter di atas permukaan laut dan luas wilayah seluas 9,78 km persegi dengan jumlah penduduk yang tercatat di tahun 2020 berjumlah 41.653 jiwa, sehingga kawasan ini berpotensi sebagai lahan fisik perkotaan. Nah, permasalahan yang terjadi di kawasan Gede Bage. Kawasan Gede Bage ini tergolong paling rendah di Kota Bandung dan kondisi lahan yang relatif datar juga ditambah arus balik dari Sungai Citarum dan tinggi muka air sungai yang rata-rata sama dengan permukaan tanah, itu menyebabkan pengembangan drainase di wilayah Gede Bage cukup sulit dilaksanakan dan menyulitkan pengaliran air, terutama air hujan. Sehingga di wilayah Gede Bage ini sering terjadi banjir musiman seperti yang terlihat pada gambar di atas.
Selain itu, wilayah Gedebage yang merupakan wilayah kegiatan komersial dan jasa yang dimaksudkan untuk mendistribusikan barang dan jasa pada konsumen akhir, yakni penduduk, wujud wujud fisiknya ya dalam bentuk pasar serta kios, eh, menghasilkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat menghasilkan banyak sampah yang harus ditampung setiap harinya. Sedangkan proses pengangkutan sampah di wilayah tersebut untuk tempat pembuangan akhir seringkali mengalami kendala, sehingga sampah tersebut bertebaran di mana-mana, khususnya area pasar dan terminal Gedebage tersebut. Nah, untuk solusi yang dapat ditawarkan, yang pertama, untuk penanganan sampah diharapkan perlu ada kebijakan khusus melalui analisa kebijakan publik yang khusus dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung sendiri, misalnya untuk pengangkutan sampah-sampah ini. Diharapkan untuk dilakukan pengangkutan khusus setiap hari di kawasan Gedebage tanpa harus disamakan proses pengangkutannya dengan area lain, sehingga petugas khusus yang menangani pengangkutan sampah ke TPA hanya berfokus pada area Gedebage, mengingat area tersebut itu merupakan tempat berlangsungnya pendistribusian barang dan jasa, yang dalam hal ini menghasilkan banyak sampah yang menjadi bahan konsumsi masyarakat tiap harinya. Lalu yang berikut terkait dengan penanganan banjir. Telah diketahui bahwa pemerintah pun telah melaksanakan penanganan banjir dengan mewujudkan pembangunan kolam retensi di area tersebut. Namun proses operasi dan pemeliharaan harusnya dikembangkan lagi, dikarenakan proses sedimentasi yang cukup tinggi di area kolam retensi tersebut. Selain itu, untuk tiap drainase di kawasan tersebut perlu diperbarui karena yang terlihat bahwa kondisi drainase yang ada saat ini sangat kecil dari volume air yang harusnya dilalui. Nah, dari uraian di atas, maka yang paling ingin diajukan untuk solusi penanganan di Gedebage khususnya banjir ialah melakukan rehabilitasi saluran drainase dengan menggunakan konsep eco drainage. Nah, apa itu eco drainage? Nah, konsep eco drainage yaitu konsep pengelolaan saluran drainase secara terpadu dan berwawasan lingkungan. Prinsip konsep eco drainase ini yaitu menampung air hujan yang jatuh dan ditahan dulu agar lebih banyak meresap ke dalam tanah melalui bangunan resapan, baik buatan maupun alamiah seperti kolam atau tandon. Nah, sistem drainase ini merupakan sistem berwawasan lingkungan dengan prinsip dasar mengendalikan kelebihan air permukaan sehingga dapat dialirkan secara terkendali dan lebih banyak memiliki kesempatan untuk meresap ke dalam tanah. Hal ini maksudkan agar konservasi air tanah dapat berlangsung dengan baik dan dimensi sarana drainase dapat lebih efektif dan efisien. Nah, dengan konsep ekodrainase diharapkan beberapa langkah yang dapat diusulkan untuk jangka panjang 25 tahunan yang akan saya paparkan berdasarkan dengan konsep Acid Lakom yang bertujuan untuk mempertahankan pula keberadaan lingkungan di wilayah tersebut dengan konsep edukasi yang baik dan selaras dengan tujuan seperti berikut ini. Yang pertama, untuk education, untuk survey, investigation, dan design. Nah, survei yang dilakukan harus berbasis edukasi. Dalam hal ini ialah memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pembangunan ekodrainase ini di area kawasan Gedebage sebelum proses pelaksanaan berlangsung. Yang berikut, investigasi berbasis edukasi. Nah, investigasi yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan solusi dan pemecahan masalah yang ada dilakukan bersamaan dengan kegiatan survei ini. Nah, selanjutnya edukasi dalam hal desain. Dilakukan dengan memperhatikan keadaan sosial budaya dan juga kebiasaan masyarakat yang sebagian besar mungkin adalah pelaku penyedia jasa dan barang. Lalu yang berikut, education untuk land acquisition. Nah, edukasi dalam tahap pengadaan lahan
dimaksud yaitu dengan disusunnya panduan yang berfungsi melalui 3-in-1 in the land acquisition yang merupakan kebutuhan akan manfaat hukum dan birokrasi pertanahan bagi masyarakat mulai dari perizinan, penetapan lokasi, titik decision yaitu aspek penguasaan tanah atau pelepasan hak dan aspek sertifikasi hak pakai untuk tanah. Yang berikutnya, education untuk construction. Untuk tahapan ini lebih bersifat pengawasan dan pengendalian proyek dari tiap pekerjaan struktur dan juga pekerjaan yang berkaitan dengan bidang tata lingkungan agar bangunan baru dalam hal ini jaringan drainase sesuai dengan spesifikasi yang tertera pada desain yang telah dibuat. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir adanya bentuk kecurangan yang kemungkinan dilakukan. Selain itu, terkait penyuluhan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja perlu dilakukan untuk memperkecil risiko kecelakaan di tiap tahapan pelaksanaan konstruksi tersebut. Dan yang terakhir, edukasi untuk operation and maintenance. Edukasi pada bagian ini lebih ditekankan pada operasi dan pemeliharaan saluran dan jaringan drainase yang ada, dengan pengupayaan masyarakat tidak membuang sampah dalam saluran yang dibuat agar air dapat teresap ke dalam tanah dengan baik, dan jika volume air sedang tinggi, tidak terjadi penyumbatan di area drainase tersebut, dan air dapat mengalir sampai pada kolam retensi dan yang lainnya. Selain itu, proses pemeliharaan seperti pengurukan sedimen di area-area tertentu perlu juga dilakukan dengan penjadwalan yang terus-menerus, agar juga tidak membuat air tetap mengalir secara stabil bagian saluran dan pada kolam retensi. Pada kolam retensi tersebut dapat menampung air sesuai dengan volume yang seharusnya dirancangkan sebelumnya. Nah, untuk proses pengoperasian dan pemeliharaan ini dapat terus berjalan selamanya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, kepada rekan saya, Ashifa, dipersilakan untuk memaparkan materinya. Terima kasih, Kak Ata, atas pendampatnya. Mohon izin untuk Bapak Agung dan teman-teman, saya akan memaparkan mengenai benchmarking pengelolaan sumber daya air dengan negara maju. Bapak kami memilih negara Singapura, di mana seperti yang kita tahu bahwa Singapura merupakan negara maju yang dapat berdiri dan sukses dengan segala keterbatasan sumber daya yang ia punya. Yaitu seperti kita ketahui bahwa sebagian besar negaranya yaitu berupa daratan. Singapura sendiri yaitu memiliki luas sebesar 728 km persegi, di mana luas ini lebih kecil sedikit daripada luas kota Jakarta. Namun dengan luas tersebut, negara Singapura mampu memaksimalkan atas upaya yang bisa dia berikan untuk integrated water resource management-nya pada negaranya. Kemudian sebelum itu saya akan membahas mengenai bagaimana awal dari munculnya IBRM yang disahkan pada tahun 1992. Yaitu pada era 1990 mulai diwacanakan pengembangan dan pengembangan sumber daya air berbasis pada daerah aliran sungai, sehingga pada wacana tersebut timbul ide untuk mengelola suatu sungai dalam manajemen. Selanjutnya pada era 1990, konsep keberlanjutan atau yang dikenal dengan sustainability sebagai implementasi pembangunan berkelanjutan mulai berkembang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan berbagai sektor, termasuk dalam pengembangan sumber daya air. Sehingga pengembangan sumber daya air menjadi jauh lebih kompleks daripada hanya pembangunan fasilitas, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan sumber daya air. Jadi pengelolaan sumber daya air secara terpadu kemudian dirumuskan dalam International Conference on Water and the Environment di Dublin pada tahun 1992. Serta disahkan pula pada konferensi UNCED yaitu tahun 1992 di Rio de Janeiro. Sehingga dari konferensi tersebut lahirlah suatu pengertian mengenai definisi IBRM sendiri, yaitu sebagai suatu proses yang menekankan pada koordinasi pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, lahan, dan sumber daya lain yang terkait untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan secara merata tanpa mengorbankan kelangsungan ekosistem. Sehingga dari prinsip tersebut selanjutnya dirumuskan untuk bentuk
bagaimana sistem yang terintegrasi, baik dari natural system dan integrasi dari human systemnya sendiri. Integrasi natural system yaitu Singapura meliputi pengelolaan air tawar dan kawasan pantai, integrasi pengelolaan lahan dan air, pengelolaan air permukaan dan air tanah, kuantitas dan kualitas sumber daya air, pengelolaan kawasan hulu dan hilir, di mana semua integrasi ini tersatu padu pada program yang integrasi dan berkelanjutan hingga 25 tahun mendatang. Kemudian untuk integrasi human system yaitu pada persepsi dan pengertian masyarakat tentang sumber daya air, integrasi antar sektor dan peraturan pembangunan nasional, pengaruh sumber daya air terhadap ekonomi makro, pembuatan kebijakan, integrasi stakeholder dengan beberapa beberapa community serta organisasi, dan integrasi sistem sumber daya air dalam pemenuhan kebutuhan. Ini di sini terdapat beberapa kebijakan yang digunakan, yaitu baik dari kebijakan dari pemakaian teknologinya serta pemakaian kebutuhan air itu sendiri. Selanjutnya, program URM yang Singapura rancangkan yaitu pertama seperti perluasan daerah reservoir, atau bisa disebut jika disebut di kawasan Singapura lebih familiar dengan waduk atau daerah embung atau kawasan kolam seperti itu, yaitu dengan reservoir atau local catchment water dan desalinasi water dan new water. Pertama, reservoir ini yaitu Singapura berhasil memperluas lahan reservoirnya sebagai tangkapan air tawar dari jumlahnya 3 di tahun 1965 menjadi 17 di tahun 2011. Total keseluruhan catchment area yang telah dikembangkan oleh Singapura dari 19 menjadi 67%, di mana Singapura ini telah mengadopsi pendekatan resapan dengan jangka panjang untuk mengumpulkan air hujan melalui jaringan saluran air, kanal, sungai, dan kolam penampungan air hujan sepanjang 4.340 mil. Dan kemudian menyalurkannya ke waduk-waduk untuk ditampung. Selanjutnya, contoh yang bisa kita lihat dari modernisasi IWM di Singapura yaitu pada daerah Waduk Marina Bay Sands, di mana lokasi ini merupakan daerah komersial yang sangat populer di Singapura, sehingga namun dari kepopuleran tersebut, lahan waduk tersebut dapat digunakan sebagai wilayah tangkapan air perkotaan yang setara dengan 1/6 luas negara dari Singapura. Jadi ketersediaan air yang berada di waduk tersebut bisa memenuhi kebutuhan dari setara tangkapan air di kota Singapura atau di negara Singapura. Sehingga dari situ tujuan dari penampungan tersebut yaitu untuk mencapai 90% daerah tangkapan air agar tidak menyanyikan air yang jatuh di negara ini dengan membangun pabrik salinitas variabel yang akan mampu mengolah aliran air payau dan sungai-sungai kecil di sepanjang garis pantai. Kemudian ada pun local catchment yaitu seperti tadi, yaitu waduk Marina. Dan kemudian ada pula ada pula program yang Singapura kedepankan yaitu mengenai desalinasi water. Sebagaimana kita tahu bahwa sebagian besar air di Singapura itu berasal dari proses desalinasi yang dilakukan oleh dua pabrik terbesar yang ada di Singapura. Negara Singapura menjadi negara yang mengungguli dalam kegunaan air desalinasi. Sejak tahun 2005, terdapat 2 pabrik pengolahan desalinasi air di Singapura yang bahan baku utamanya yaitu didapatkan dari air laut yang diproses dengan reservoir osmosis yang dapat menghasilkan 100 juta galon per hari. Dan hingga hari ini kapasitasnya terus ditingkatkan agar pada tahun 2060 dapat mencapai 30% dari permintaan penduduk negaranya sendiri. Kemudian ada pula new water. New water ini yaitu air baru atau air reklamasi, yaitu yang didapat dari air limbah yang telah diolah melalui mikrofiltrasi, reverse osmosis, dan desinfeksi ultraviolet. Ini merupakan salah satu
penafsiran ulang air bekas sebagai sumber daya yang akan didaur ulang dan digunakan kembali sekaligus melipat gandakan sumber daya air Singapura. Saat ini perusahaan ini memenuhi 30% permintaan di negara ini, yaitu negara Singapura, dan berencana untuk memenuhi 50% permintaan pada tahun 2060 melalui perluasan pabrik yang sudah ada di Changi dan Kranji, serta membangun pabrik baru untuk di Tuas. Proses ini pertama kali diuji lebih dari 2 tahun dan 130 kali untuk memastikannya. Namun, pada akhirnya, New Water ini saat ini masih digunakan hanya sebatas kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan air untuk industri. Nah, perlu dicatat bahwa sistem pembuangan tanah malam yang ada di Singapura digunakan dari tahun 1987. Dan oleh karena itu, perpindahan ke sistem saluran pembuangan yang dikomunikasikan dengan penggunaan kembali air ini sangat inovatif. Sehingga saat ini proses air tersebut terutama untuk proses industri dan pendingin AC, di mana sebagian besar sangat dimanfaatkan untuk bangunan industri dan komersial. Berikut adalah IWRM Planning Cycle yang diadopsi oleh Singapura sendiri. Di mana pertama dilakukan oleh Establish Status, Build Commitment and Action. Pertama Prepare Strategy and Action Plan. Kemudian dilanjutkan dengan Build Commitment to Action, bagaimana secara politiknya mengadopsi bagaimana kebijakan politiknya, stakeholder, kemudian identify dari faktor ekonominya. Kemudian implementasi frameworks, yaitu perencanaan IWRM framework, infrastruktur development, building, dan capacity. Kemudian dilakukan monitor dan evaluasi progres, bagaimana yaitu indikator dan progres dari IWRM sendiri, dan water infrastructure development dari framework yang telah direncanakan. Kemudian dilakukan juga pengecekan status secara menyeluruh dari ketercapaian yang telah dilakukan. Lalu dari situ ada pun timbal balik antara pembangunan komitmen dan to reform proses, di mana politik awareness dan multi stakeholder dialog ini sangat dibutuhkan dan selalu dilakukan agar untuk menjaga establish status and overall goals ini, sehingga dari tersebut kita dapat menganalisis gap yang ada dari kelemahan sistem yang telah dibangun, seperti water resource management function yang dibutuhkan dan manajemen potensial yang dapat dilakukan untuk kedepannya. Faktor sukses yang diraih oleh IWRM Singapura yaitu di mana integrasi air yaitu pada development planning-nya sudah sangat matang dan memang ini membutuhkan waktu yang lama dalam pengujian ini. Namun hal tersebut sangat didukung sekali oleh stakeholder serta masyarakatnya, di mana di mana tumbuh yang namanya kesadaran atas kepemilikan air, sehingga dari kesadaran tersebut dapat dilakukan suatu program yang terintegrasi baik dari teknologinya maupun dari sumber daya airnya. Planning yang direncanakan bersifat long term, yang didukung dengan visi yang kuat dan kemauan untuk mencapai poin tersebut. Kemudian ada pun closing the waterlogged and supportive institution, yaitu seperti kita tahu bahwa institution ini merupakan seperti kita tahu bahwa Singapura memiliki universitas dan institusi yang sangat-sangat bekerja sama untuk mencapai terintegrasinya framework yang telah dilakukan, sehingga pemanfaatan kerjasama antar pemerintah dengan universitas dapat menghasilkan suatu jalan keluar atau solusi dari atas permasalahan IWRM di Singapura, sehingga
adanya namanya simbiosis mutualisme yang terjalin baik dari stakeholder, pemerintah, maupun dengan institusi kemahasiswa pendidikannya yang ada, institusi pendidikan yang ada di atas teknologi yang dihadapkan dengan challenge atau perubahan dari zaman ke zaman. Sehingga dari tersebut negara Singapura dapat terus memperbaharui inovasi dan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di negaranya, di mana untuk pengaturan iklim dan pengaturan perubahan tata wilayah kota itu, perubahan alam tidak dapat dipungkiri, pun Indonesia juga dapat terkena dampaknya, sehingga Indonesia pun juga perlu untuk belajar adaptif dan dapat memanfaatkan institusi yang ada di negaranya supaya saling bekerja sama dan dapat menghasilkan hubungan simbiosis mutualisme. Kemudian ada pun managing supply and demand. Di sini negara Singapura sangat menjaga sekali atas ketersediaan dan permintaan air, dikarenakan mereka sadar bahwa air itu adalah sumber kehidupan dan mereka pun mengetahui bahwa sumber kehidupan mereka, yaitu air, itu sangat terbatas atas kualitas dan kuantitasnya, di mana perlu adanya kerjasama dari stakeholder maupun institusi dan teknologi yang saling terintegrasi. Untuk selanjutnya, kami kelompok 2 mempresentasikan mengenai rencana pengelolaan sumber daya air, memilih wilayah studi kasus yaitu pada wilayah Sungai Bangka. Pertama yaitu mengenai kebijakan undang-undang yang mengatur pengelolaan sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kegiatan pengelolaan sumber daya air yaitu berdasarkan UU nomor 17 tahun 2019 yaitu menjelaskan yaitu terdapat konservasi sumber daya air, pendayaan guna sumber daya air, pemberdayaan dan peran masyarakat, sistem informasi serta pengendalian daya rusak air. Di mana rencana pengelolaan sumber daya ini disusun setelah pola pengelolaan sumber daya air, yaitu rencana pengelolaan sumber daya air disusun secara terpadu pada setiap wilayah berdasarkan strategi pengelolaan sumber daya yang dipilih dari alternatif strategi yang terdapat dalam pola pengelolaan sumber daya air. Di mana pola pengelolaan sumber daya ini yaitu terdapat pengelolaan berupa fisik dan maupun non-fisik yang telah dilengkapi dengan desain dasar dan perakhiran kelayakan. Dan konsep dan tata cara perencanaan pembuatan kebijakan yaitu terdapat pada lampiran 2 Permen PUPR nomor 10 tahun 2015. Selanjutnya mengenai gambaran umum wilayah Sungai Bangka, mungkin di next lagi. Daerah wilayah Sungai Bangka merupakan wilayah sungai strategis nasional yang memiliki luas dengan luas WS atau sebesar 11.831,52 km, terdiri dari 479 das, dan das terbesar pada WS Bangka yaitu das Batu Rusa dengan persentase luas das sebesar 5,37%. Adapun wilayah Sungai Bangka ini terdapat 5 wilayah administrasi kabupaten dan kota, serta kondisi topografi yang relatif datar pada wilayah Sungai Bangka. Selanjutnya untuk pola ruang. Pola ruang pada wilayah Sungai Bangka terdiri dari menjadi 3 kawasan strategis, yaitu 10 kawasan strategis untuk ekonomi, 6 kawasan strategis untuk lingkungan, serta 3 kawasan strategis sosial budaya. Di mana kawasan-kawasan ini adalah menjadi dasar dalam salah satu pertimbangan untuk menyusun rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah Sungai Bangka. Next. Dan selanjutnya adalah isu strategis nasional. Di dalam wilayah Sungai Bangka terdapat 4 isu strategis nasional. Yang pertama ada ketahanan air, di mana pemenuhan kebutuhan air bersih melalui perpipaan di WS Bangka rata-rata baru terpenuhi 25,97%. Dan kemudian yang kedua, pemenuhan kebutuhan air bersih dari sumber air permukaan masih rendah, sehingga diperlukan upaya yang optimal untuk pemenuhannya. Yang kedua, terdapat ketahanan pangan.
Produksi padi di wilayah Sungai Bangka sangat rendah, dengan rata-rata pemenuhan hanya mencapai 31,58%. Kemudian yang bersumber dari daerah irigasi dan daerah irigasi rawa. Yang ketiga, yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim global berdasarkan IPCC, yaitu perubahan hujan harian di antara 0,3 mm per hari sampai dengan minus 0,3 mm per hari. Untuk perubahan hujan harian di wilayah Sungai Bangka selama 40 tahun dari tahun 1982 sampai dengan 2022 menunjukkan perubahan hujan harian rata-rata sebesar 0,040 mm per hari. Kemudian yang keempat, terdapat ketahanan energi. Proyeksi kebutuhan listrik di wilayah Sungai Bangka sampai dengan tahun 2026 mencapai 443 MW. Dan ketersediaan tahun 2021 baru mencapai 278 MW atau sebesar 63% yang disuplai dari PLTD, PLTU, PLTMG, serta PLT biogas. Baik, kelas untuk selanjutnya yaitu mengenai isu strategis lokal. Ada 6 isu strategis lokal. Yang pertama yaitu degradasi lingkungan, yang kedua banjir, yang ketiga sedimentasi, yang keempat abrasi pantai, yang kelima tambang timah, dan yang keenam yaitu kualitas air. Nah, untuk degradasi lingkungan sendiri, dari LKH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu 73,5 menjadi 72,05. Lalu untuk terkait banjir, perubahan intensitas hujan mengakibatkan perubahan pola distribusi hujan yang mengakibatkan intensitas dari banjir meningkat setiap tahunnya pada setiap kabupaten atau kota di wilayah Sungai Bangka. Terkait sedimentasi, masih terdapat erosi dengan kategori sangat berat dan tingkat sedimentasi berat sebesar 7,67% atau 1065,95 km persegi terjadi pada Das Batu Rusa, Das Mancung, dan Das Kotwaringin. Terkait abrasi pantai selanjutnya yaitu abrasi yang terjadi pada pantai-pantai di wilayah Sungai Bangka ini cukup tinggi, yaitu mencapai 2-5 meter per tahunnya dengan panjang garis pantai yang mengalami kerusakan yaitu kurang lebih 67 km. Selanjutnya terkait dengan tambang timah, penambangan tambang inkonvensional atau TI ini menyebabkan kerusakan lingkungan pada area baik di darat maupun di perairan. Dan yang terakhir berkaitan dengan kualitas air. Nah, kondisi kualitas air pada sungai secara umum dan kolong pada wilayah Sungai Bangka termasuk ke dalam kategori cemaringan sampai dengan cemar sedang. Kemudian selanjutnya rencana pengelolaan sumber daya air wilayah Sungai Bangka dalam jangka 25 tahun ke depan. Yang pertama ada aspek konservasi sumber daya air. Dalam paparan yang terdapat di layar yaitu upaya non-fisik. Untuk subaspek perlindungan dan pelestarian sumber daya air, rencana atau upaya yang dapat dilakukan yaitu berupa perencanaan RURHL atau RTRHL, yaitu rencana umum rencana umum rehabilitasi hutan lahan atau rencana tahunan rehabilitasi hutan lahan, pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan seluas 414.726 hektar yang tersebar di seluruh wilayah Sungai Bangka. Kemudian yang kedua seperti feasibility study atau LARAP atau SID atau DED, pembuatan cek dam di WS Bangka. Kemudian studi atau LARAP atau SID, penataan sempadan daerah aliran sungai. Selanjutnya ada penyusunan naskah akademis daerah resapan air dan tangkapan air di WS Bangka. Untuk sub aspek pengawetan air, kegiatannya dapat berupa studi atau LARAP atau SID, pembangunan kolong atau rehabilitasi kolong. Kemudian yang kedua ada studi
berupa pembangunan waduk. Kemudian yang ketiga ada studi interkoneksi kolong di Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka dan kolong Kepuh. Kemudian ada formulasi kebenaran ilmiah pembangunan estuari dam untuk kawasan industri Tukak Sadai. Kemudian ada studi pembangunan sumur resapan, biopori, dan APSA. Untuk subaspek pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, terdapat kegiatan atau upaya yaitu studi pembangunan sistem sanitasi dan pembangunan IPAL komunal, kemudian studi pemantauan kualitas air di sungai-sungai yang berpotensi mengalami pencemaran. Next, selanjutnya untuk aspek konservasi sumber daya air, kegiatan atau upaya fisik. Untuk subaspek perlindungan dan pelestarian sumber daya air, yaitu pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan seluas 14.726 hektar yang tersebar di seluruh wilayah Sungai Bangka. Kemudian ada pembuatan cek dam dan penataan sepadan daerah aliran sungai. Untuk subaspek pengawetan air, terdapat upaya atau kegiatan yang berupa pembangunan kolong atau rehabilitasi kolong, kemudian pembangunan waduk, kemudian interkoneksi kolong dan pembangunan estuari dam, kemudian pembangunan sumur resapan, biopori, dan APSA. Untuk subaspek pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, terdapat kegiatan pembangunan sistem sanitasi dan pembangunan IPAL komunal, dan pemantauan kualitas air di sungai-sungai yang berpotensi mengalami pencemaran. Untuk aspek pendayagunaan sumber daya air terdiri dari menjadi 4 subaspek, yaitu yang pertama adalah penata gunaan sumber daya air, ya, di mana upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam penata gunaan sumber daya air tersebut adalah penyusunan dan penetapan ZPSA atau zona pemanfaatan sumber air. Selanjutnya penetapan zona pemanfaatan pada ruang pada cekungan air tanah dan peruntukan air pada CAT, yang nantinya akan dilanjutkan dengan integrasi zona pemanfaatan ruang pada sumber air atau zona pemanfaatan sumber air dan pada CAT dengan RT/RW provinsi dan kabupaten kota, sehingga tersusun rencana tata ruang yang sudah mempertimbangkan dari zona pemanfaatan sumber daya air dan cekungan air tanah. Selanjutnya untuk subaspek penyediaan sumber daya air, di mana masih terdapat pemanfaatan kolong-kolong bekas galian tambang yang yang ditinggalkan oleh masyarakat atau oleh pihak swasta yang bisa menjadi sumber air baku untuk penyediaan air pada kabupaten atau kota yang ada pada WS Bangka. Dan yang kedua yaitu pembangunan APSA atau aquifer buatan simpanan air hujan pada wilayah-wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada pada WS Bangka. Karena di pulau-pulau kecil tersebut memang untuk kondisi topografinya yang relatif datar. Selanjutnya itu yang ketiga adalah pembangunan spam pedesaan, dan yang keempat adalah pembangunan intek atau bendung untuk DI atau daerah irigasi pengembangan food estate pada WS Bangka. Upaya yang dilakukan pada subaspek penggunaan SDA, di mana yang pertama adalah operasi dan pemeliharaan infrastruktur air baku, selanjutnya rehabilitasi infrastruktur air baku, yang ketiga adalah operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, dan yang keempat merupakan rehabilitasi jaringan irigasi. Serta subaspek yang keempat yaitu pengembangan sumber daya air, yaitu untuk mendorong upaya yang dilakukan adalah mendorong pemenuhan air baku dengan menggunakan teknologi ultrafiltrasi atau desalinasi oleh swasta guna mendukung kebutuhan air baku untuk kawasan industri Sadai. Baiklah, selanjutnya tentang aspek pengendalian daya rusak air. Ini terdapat 3 subaspek, yaitu yang pertama tentang pencegahan daya rusak air, yang kedua tentang penanggulangan daya rusak air, dan yang ketiga yaitu pemulihan daya rusak air. Nah, untuk pencegahan daya rusak air, ada 4 upaya yang akan dilakukan. Yang pertama, untuk pengendalian banjir dan rob di wilayah Sungai Bangka, dilakukan pembangunan kolam retensi atau retarding basin dan rehabilitasi tiap kolom air, perkuatan tebing tiap sungai, dan penanganan drainase kota, serta operasi dan pemeliharaannya yang berkelanjutan. Lalu yang kedua, untuk pengamanan pantai dari abrasi dengan melakukan pembangunan pengamanan pantai dan penataan sempadan pantai.
Yang ketiga, melakukan penetapan floodplain zoning dan penataan permukiman di daerah rawan banjir. Dan yang keempat, untuk perlindungan sungai yang rusak dengan pembangunan tanggul, restorasi sungai, perkuatan tebing, normalisasi, penataan, dan pembangunan talut. Untuk subaspek penanggulangan, ada 3 upaya. Yang pertama itu pembangunan FEWS atau Flood Early Warning System di beberapa sungai di wilayah Sungai Bangka tersebut. Dan yang kedua, penyusunan tindak darurat banjir. Yang ketiga ialah penyediaan bahan-bahan banjiran untuk keadaan darurat. Lalu yang terakhir untuk aspek ini yaitu pemulihan daya rusak air. Nah, untuk pemulihan daya rusak air, upaya yang diharapkan untuk dilakukan ialah rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur sumber daya air yang terkena banjir. Selanjutnya untuk sistem informasi sumber daya air terbagi menjadi 3 subaspek. Yang pertama adalah prasarana dan sistem informasi sumber daya air, di mana dalam prasarana dan sistem informasi sumber daya air ini adalah upaya yang dapat dilakukan adalah membangun sistem jaringan SIH3 atau hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi. Selanjutnya rasionalisasi jaringan-jaringan pos hidrometeorologi dan hidrologi, pembangunan sistem peringatan dini banjir pada wilayah Sungai Bangka atau FEWS. Dan yang keempat adalah pembangunan atau revitalisasi atau peningkatan sistem software dan hardware guna mendukung pos atau stasiun hidrologi yang ada pada wilayah Sungai Bangka. Untuk upaya yang dapat dilakukan dalam rencana pengelolaan sumber daya air pada subaspek institusi pengelolaan, yaitu adalah membangun platform sharing data antar pemilik data sehingga data yang terkait sumber daya air dapat diakses dengan mudah untuk berbagai kepentingan yang dilakukan untuk mendukung upaya-upaya sumber daya air. Yang selanjutnya adalah peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia, di mana upaya yang dapat dilakukan adalah peningkatan kapasitas staf unit hidrologi dan kualitas air dan penjaga pos hidrologi, serta penguatan dan kapasitas organisasi pengelola data untuk sistem informasi sumber daya air. Selanjutnya yaitu aspek kelembagaan dan peningkatan masyarakat. Aspek pemberdayaan dan peningkatan pada masyarakat ini yaitu terdiri dari badan usaha serta pemerintah, di mana kelembagaan yang terkait dan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, khususnya terhadap keberadaan dan jumlah organisasi pengguna air, kemandirian organisasi yaitu kemampuan swadayanya, dan keberadaan dan jumlah usaha yang sangat tergantung pada ketersediaan air. Sehingga dari pokok poin tersebut yaitu terdapat permasalahan yang dimana pada akhirnya kita dapat merumuskan suatu program untuk jangka menengah, jangka pendek maupun jangka panjang. Permasalahan yang timbul yaitu pertama, belum efektifnya pelaksanaan sumber tugas dan fungsi unit kerja, belum pemadaian SDM yang sesuai dengan kompetensinya, terbatas sumber dana, minimnya pengawasan, kelemahnya pembinaan lembaga pemasyarakatan dalam PSDA, dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengelola kebijakan dalam pemakaian. Sehingga aspek yang perlu dilihat yaitu mengenai potensi dan bagaimana hubungan antar instansi dan masyarakat sehingga dapat menemukan jalan yang dapat menyelesaikan permasalahan dari pengelolaan sumber daya air. Selanjutnya yaitu program optimalisasi dari aspek kelembagaan dan peningkatan peran masyarakat. Yang pertama yaitu pada jangka pendek, pertama meningkatkan kapasitas masing-masing unit kerja dengan performance benchmarking yang berkelanjutan. Menyusun, membahas dan menyepakati pembagian peran dan wewenang antar institusi dengan kesadaran penuh. Melaksanakan inventarisasi seluruh sumur pengambilan air, mendorong kelompok industri mengolah air kotor atau air bekas pakai dari industri tersebut, dan air laut menjadi air bersih atau air tawar secara berkelanjutan. Untuk yang terakhir yaitu untuk jangka pendek melaksanakan sosialisasi hemat air industri mulai 3R yaitu reduce, dan recycle. Untuk jangka menengah, program yang dapat dilakukan yaitu melaksanakan kerjasama antara unit kerja melalui MOU secara berkelanjutan
melakukan kajian dan penetapan pungutan jasa pengelolaan sumber daya air melalui TKPSDA wilayah Sungai Bangka yang berkelanjutan, melaksanakan sosialisasi penyadaran publik tentang bahaya serta dampak pengambilan air tanah secara bertahap dan berkelanjutan, menerbitkan aturan pelaksanaan PP 7 nomor 7 tahun 2010 secara jelas, dan menetapkan kebijakan transfer air antar wilayah serta pihak swasta dan PDAM. Dan jangka panjang yaitu menyusun dan menetapkan pedoman manajemen aset pada PSDA, melakukan kajian, pembahasan, dan penetapan BLU pengelolaan sumber daya air, menetapkan dokumen perizinan penggunaan dan pengusahaan air di permukaan sebagai bentuk kesadaran komitmen bagi seluruh stakeholder, membina petani melakukan SRI 5% di area industri, yaitu di area industri di mana industri yang mendapatkan untung serta masyarakat tentang teknis pengelolaan sumber daya air. Demikian program optimisasi dari aspek kelembagaan yang dapat diterapkan pada WS. Jaga air, jaga kehidupan. Pengelolaan sumber daya air dapat berjalan dengan baik ketika semua orang sadar dan mau berperan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk membantu, tidak ada yang terlalu besar untuk dikerjakan. Mari kita bersama-sama melindungi diri dan lingkungan sumber daya air. Terima kasih Terima kasih. dari kami. Wassalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.